Dalam kitab Tarikhul Hawadits disebutkan bahwasanya matat akbaru banatin Nabi SAW wahya Zainab, salah satu putri Nabi Muhammad SAW saat itu meninggal. Dalam kitab Tarikhul Hawadits disebutkan bahwasanya salah satu putri Nabi Muhammad SAW meninggal yang bernama Zainab, yang saat itu menjadi istri daripada Abil As bin Rabi'. Nabi Muhammad SAW memakaikan pakaiannya Nabi SAW setelah dimandikan Siti Zainab. Sayyidatuna Zainab setelah dimandikan dipakaikan pakaian Nabi SAW sebelum dikafankan. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keberkahan dari bekas pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Ayolah habab yang dimuliakan oleh Allah, sehingga apapun yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW itu menjadi mulia, memiliki kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dikatakan dalam kitab Masyru' Rawi, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW saat meninggal ibunda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Asad, Nabi SAW pun memakaikan pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi sendiri yang meletakkan di dalam liang lahatnya Sayyidatuna Zainab bintu Asad. Gal ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal demikian? Dipakaikan pakaiannya Nabi, kemudian diletakkan sendiri. Gal kata Nabi SAW, albastuha litalbasa min thiyabil jannah. Aku memakaikan dia pakaianku ini agar dia kelak bisa memakai pakaian penghuni surga dari dalam kuburnya. Wa taja'tu fi gabriha, dan aku meletakkan dia di dalam kuburnya, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Asad ibunda Sayyidina Ali, liukhafifa anha dhaghtatal qabri, biar aku bisa meminta kepada Allah agar kubur yang menghimpit Sayyidatuna Zainab ini tidak menghimpitnya begitu keras, biar agak lenggang, menjadi luas gitu, maksudnya menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Innaha kanat ahsana khalqillahi sun'an ilayya ba'da Abi Thalib. Karena Sayyidah Zainab bintu Asad ini orang yang banyak berbuat baik juga kepada Nabi Muhammad SAW setelah Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Jadi ayahnya Sayyidina Ali sama ibunya sama-sama orang yang selalu berbuat baik pada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW pun membalas kebaikannya dengan hal yang demikian. Ayolah bab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma yang bersentuhan, bahkan apapun yang keluar dari diri Nabi Muhammad SAW itu jadi mulia. Kalau dikatakan di sini, Sayyidina Anas mengatakan, qala Anas laqad ra'aitu Rasulullah SAW wal halaqu yahliquhu wa tafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqa asyaratun illa fi yadi rajulin. Kata Sayyidina Anas, sungguh aku melihat Rasulullah SAW saat itu sedang cukur. Jadi Nabi SAW lagi cukur rambut. Sahabatnya Nabi mengelilingi Nabi SAW, yang satu orang pun gak mau ada satu helainya rambutnya Nabi SAW itu jatuh, gak mau. Jadi dijaga semuanya. Subhanallah. Ini bentuk cinta mereka, sekaligus mengambil keberkahan daripada apa yang menempel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga bahwasanya kana sallallahu idza tawaddaa badara sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ila wudu'ihi yatabarrakuna bil ma'i alladhi masa'adha'ah. Nabi kalau wudu itu sahabat itu buru-buru ambil bekas air wudunya Nabi Muhammad SAW yang tersentuh dengan anggota wudunya Nabi Muhammad. Jadi ditadah sama para sahabat. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW kada yaqtatiluna min athari wudu'ihi SAW. Para sahabat itu hampir lah, seakan-akan itu kayak orang mau perang, ngambil bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka semua pengen dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW? Wa kanu la yatanakhamu SAW nukhamatan illa dallaku biha ajsamahum. Bahkan kalau Nabi SAW ini, maaf, tanakhum itu kayak ngebuang ludah gitu loh. Itu sahabat ngambil, diusapkan ke badan mereka. Tabarukan, ngambil berkah dari Nabi Muhammad SAW biar apa? Biar cepat sehat. Sehingga dikatakan di Madinah itu kalau kita ngelewatin kisaran Madinah, Masjid Nabawi khususnya sekarang ini, itu kalau ada debu yang jatuh ke makanan kita, jangan diusap, makan aja nggak apa-apa. Karena di situ ada bekas sudahnya Nabi SAW di Madinah banyak. Dalam hadis Nabi mengatakan,
turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina kama qala sallallahu. Ini tanah kami, kata Nabi SAW, yang kami kasih sedikit daripada ludah kami. Maksudnya ada ludahnya Nabi SAW di tanah Madinah, yang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang sakit insya Allah disehatkan. Oke, kalau di Madinah itu kalau ada debu nganga aja nggak apa-apa, nganga nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan ditutup, debu, jangan pakai masker. Kalau perlu ambil yang banyak debu Madinah, tapi jangan di luar Madinah. Sebagai bentuk kita cinta Nabi, kita ngambil berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Bajuri, ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri, sahib Hasyiatul Bajuri, beliau mengatakan anna fadlatihi sallallahu alaihi wasallam tahiratun, bahwasanya kotoran yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad itu suci. Alal mu'tamad, sepakat ijma para ulama mengatakan semua kotoran Nabi itu suci. Semua ulama mengatakan semua kotoran Nabi itu suci. Lianna, sebab apa? Ummu Aiman syaribat baulahu sallallahu. Ada Ummu Aiman, salah satu sahabiah, itu pernah meminum air bekas kencingnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi kencing di satu wadah, minta tolong dibuangkan sama sahabat, diambil sama Ummu Aiman, diminum. Enggak apa Nabi marah? Enggak, kata Nabi SAW, lan tali jannaru batnak. Enggak bakal masuk neraka perutmu. Maksudnya apa? Kamu enggak bakal masuk neraka. Ngambil berkah dari air kencingnya Nabi Muhammad SAW. Sahahahu Daruqutni, yang hadis ini kata Syekh Bajuri, dalam Hasyiah Bajuri beliau mengatakan itu ditasihkan, hadis ini sahih ala syarat Daruqutni. Begitu juga bahwasanya Abu Thaibah Al-Hajimu, satu sahabat Nabi namanya, gelarnya Abu Thaibah. Ini tukang bekamnya Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi bekam disuruh buang, enggak dibuang, ditelan. Sama seperti Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum, itu saat Nabi habis berbekam pun disuruh buang, ditelan. Gal apa kata Nabi? Man khalata damuhu dami, barang siapa yang darahnya dia bercampur dengan darahku, kata Nabi SAW, lam tamassahun nar, dia nggak bakal disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.